Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Selalu berharap bahwa Bapak Ibu Saudara tetap dalam keadaan sehat, tetap merasakan dan menikmati berkat dari Tuhan. Dari Bukit Sion Makale, kami akan menyampaikan firman Tuhan berdasarkan bacaan harian Gereja Toraja, Kamis 24 Maret 2022. Bacaan firman Tuhan terambil dari dalam kitab 2 Korintus 5, ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-21. 2 Korintus 5 ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-21. Namun sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Bapa kami yang berada dalam kerajaan sorga, dimuliakanlah namamu. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan, oleh karena pemeliharaan Tuhan terus nyata dalam kehidupan kami. Tuhan sudah menjaga, memelihara kami sepanjang malam hari lamanya, juga telah membangunkan kami dengan penuh selamat, memberi hari yang baru buat kami hari ini. Namun sebelum kami melakukan berbagai perjalanan kehidupan kami sepanjang hari ini Tuhan, kami rindu untuk melandasi dengan membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu. Kami percaya dengan firman-Mu akan terus menguatkan kami, menyegarkan kami, juga menegur kehidupan kami untuk tetap hidup di dalam Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu. Ini doa kami Tuhan, sempurnakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-21. Firman Tuhan berbunyi demikian, pelayanan untuk pendamaian. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan, karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Bagi Allah hati kami nyata dengan terang, dan aku harap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu. Dengan ini kami tidak berusaha memuji-muji diri kami sekali lagi kepada kamu, tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami, supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah dan bukan batiniah. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah, dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang masih boleh diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bersama-sama membaca, mendengar, dan tentu kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Amin.
Bapak Ibu Saudara yang sama-sama dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dari keseluruhan bacaan firman Tuhan yang telah kita baca dan dengarkan hari ini, diberi tema motivasi pelayanan. Penggarontosanna Pak Kamayan. Motivasi menentukan aksi seseorang. Jika motivasinya baik, maka ia akan melakukan hal-hal yang baik. Namun jika motivasinya buruk, maka tentu aksinya juga mengarah kepada hal-hal yang negatif. Demikian hal dalam konteks pelayanan. Tidak dapat dipungkiri bahwa sering kita jumpai ada pelayanan yang digerakkan oleh motivasi yang keliru atau yang salah. Dari firman Tuhan pagi hari ini, kita belajar melalui kesaksian hidup Rasul Paulus tentang apa yang memotivasinya dalam pelayanan pekabaran Injil. Ia bersaksi bahwa semua itu dilakukan atas dasar takut akan Tuhan dan bukan untuk memperoleh pujian bagi dirinya. Karena motivasi demikian, maka Rasul Paulus mengatakan bahwa jika pada suatu kesempatan orang lain melihat dan menilai ada tindakannya seperti orang yang tidak waras, hal itu adalah dalam pelayanan Allah. Selanjutnya pada kesempatan lain, ketika ia dapat menguasai diri, hal itu dimaksudkan untuk kepentingan jemaat. Yang terutama dari keseluruhan motivasi pelayanan Rasul Paulus adalah karena kasih Kristus yang telah menguasai kehidupannya. Kristus telah mati untuk semua orang, sehingga di dalam Dia ada kehidupan. Keteladanan Kristus yang telah berkorban haruslah menjadi landasan keseluruhan hidup dan motivasi pelayanan orang percaya. Bagaimana dengan pelayanan saudara dan saya? Apakah motivasi dalam setiap pelayanan kita? Bila kita merenungkan dengan sungguh kasih dan pengorbanan Kristus dalam kehidupan saudara dan saya, maka sesungguhnya tidak ada alasan bagi saudara dan saya untuk menjadikan motivasi pelayanan untuk kepentingan pribadi atau untuk pujian bagi diri sendiri. Kita melayani karena Kristus lebih dahulu melayani kita. Hidup yang kita miliki ini adalah hidup anugerahnya. Kesempatan yang Tuhan beri dan kemampuan yang Tuhan beri adalah anugerah Tuhan bagi kita. Jadi tentu tidak ada alasan dalam kehidupan saudara dan saya untuk mengatakan bahwa saya tidak mampu untuk melakukan ini dan itu. Karena pada diri kita, Tuhan tahu apa yang kita miliki dan Tuhan memampukan kita untuk melakukan apa yang ada pada diri kita. Sebab itu sudah seharusnya segala bentuk pelayanan yang ada pada diri kita digerakkan dengan motivasi untuk kemuliaan Allah. Kendati pun ada banyak pergumulan yang kita hadapi dalam melakukan berbagai tugas dan tanggung jawab pelayanan, entah itu di tengah-tengah kehidupan keluarga, di tengah-tengah kehidupan persekutuan jemaat, di tengah-tengah lingkungan di mana kita berada, di tengah-tengah pemerintahan, dan lain-lain sebagainya. Tetaplah melihat, menikmati, dan merenungkan dengan sungguh siapa diri kita ini yang Tuhan telah beri kemampuan untuk melakukan dalam rangka melayani Dia. Jadikanlah hidup saudara dan saya, sekecil apapun yang Tuhan beri dalam hidup kita, hargailah, syukurilah, pakailah untuk melayani
Dia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari bersama kita satu dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk waktu sejenak yang Engkau anugerahkan buat kami, di dalam kami membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu. Terima kasih firman-Mu menasehati kehidupan kami semua, untuk senantiasa mempergunakan dengan baik segala potensi atau kemampuan, kesempatan yang Tuhan beri, untuk melakukan pelayanan-pelayanan demi untuk kemuliaan Tuhan. Mampukan kami untuk terus mempercayakan semuanya itu kepada Tuhan, karena di dalam Tuhan ada kuasa dan kekuatan untuk kami disanggupkan memiliki motivasi yang baik dan benar di tengah-tengah tanggung jawab pelayanan yang Tuhan beri. Bapa dalam kerajaan sorga, saat ini kami rindu mendoakan seluruh umat Tuhan sebelum memulai berbagai aktivitas tanggung jawab kegiatan sepanjang hari ini. Mohon hikmat-Mu Tuhan menguasai hati dan pikiran kami. Kami percaya dengan hikmat-Mu memampukan kami untuk mengelola dengan baik apa yang harus kami lakukan, apa yang harus kami kerjakan di tengah-tengah kehidupan kami sepanjang hari ini. Tuhan jaga pelihara kami sepanjang hari ini. Beri sehat dan kuat, beri semangat Tuhan. Jauhkan kami dari berbagai hal yang Tuhan tidak inginkan. Buatlah hidup kami selalu bersuka cita dalam menikmati sepanjang hari ini. Bapa di sorga, rindu mendoakan setiap anak-anak Tuhan dalam kehidupan keluarga. Tuhan senantiasa memberi sehat jasmani dan rohani, memberi pertumbuhan yang baik, sehingga anak-anak tetap bertumbuh dengan baik dan sehat di dalam Tuhan. Anak-anak yang sementara berjuang di dalam pendidikan, Tuhan terus memberi mereka kemampuan untuk belajar dengan baik. Teristimewa Tuhan anak-anak yang sementara mengikuti semester dan juga yang akan mengikuti ujian ke depan. Tuhan berikanlah kemampuan buat mereka semua, sehingga pada waktunya mereka diperhadapkan dengan semester juga ujian, mereka boleh menjawab dengan baik dan mereka boleh menikmati hasil yang baik pula. Tuhan, Engkau kiranya yang akan mempercukupkan apa yang menjadi kebutuhan mereka dalam pendidikan. Juga berdoa ya Tuhan, bagi yang sementara berjuang mencari pekerjaan, Tuhan terus memberi semangat, motivasi yang baik dan benar untuk mencari pekerjaan. Biarlah mereka terus berpengharapan di dalam Tuhan. Satu kali kelak Tuhan akan memberi jawab. Dan ketika mereka sudah menjumpai pekerjaan yang Tuhan beri, ajar mereka untuk mengerjakannya dengan baik dan terus mengucap syukur kepadamu. Berdoa bagi anak-anak Tuhan dalam menikmati masa remaja, masa pemuda. Tuhan, ajarlah senantiasa mereka mengandalkan Tuhan. Biarlah di dalam pengambilan keputusan, mereka terus melibatkan Tuhan di dalam menikmati masa remaja dan masa muda mereka. Bapa dalam kerajaan sorga, berdoa ya Tuhan, bagi umat-Mu dalam berbagai-bagai pergumulan kehidupan mereka. Mereka yang bergumul oleh karena sakit penyakit, baik yang terbaring di rumah sakit maupun di rumah-rumah mereka. Kiranya Tuhan terus ada di tengah-tengah kehidupan pergumulan sakit penyakit itu. Tuhan memberkati berbagai upaya-upaya, makanan, minuman, serta obat-obatan. Kiranya daripadanya akan mendatangkan kesembuhan, kekuatan yang baru. Mereka boleh sehat kembali, menikmati perjalanan hidup, memuji memuliakan Tuhan. Yang berduka cita Tuhan, Engkau kiranya memberikan kekuatan dan penghiburan. Tuhan selalu ada dalam situasi duka yang mereka alami, sehingga mereka tidak putus asa, tetapi mereka punya pengharapan
bahwa di dalam Kristus ada kekuatan, ada kesempurnaan yang kekal. Bapa dalam kerajaan sorga juga berdoa bagi orang-orang tua dalam usia lanjut. Berikanlah umur yang panjang, berikanlah kesabaran kepada anak dan cucu untuk melayani dengan penuh kasih sayang, sehingga mereka boleh menikmati masa tua mereka di dalam Tuhan. Bapa dalam kerajaan sorga, kami berdoa untuk para pemimpin bangsa, negara, dan masyarakat. Beri hikmat-Mu Tuhan, supaya mereka boleh memimpin dengan adil dan benar. Biarlah orang banyak boleh menikmati keamanan, kesejahteraan, damai sejahtera yang datangnya daripada-Mu dalam perjuangan hidup mereka. Seluruh keberadaan kehidupan kami hari ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Tuhan terus menjaga, memelihara, dan memberkati kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan. Kami datang berdoa kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian persekutuan kita pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati, dan salam sehat bagi kita semua.